Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Idrus Memori Simamora dari jurusan Pendidikan Sejarah dengan NIM 20046191. Saya akan menjelaskan terkait hipotesis masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori India atau sering disebut dengan teori Gujarat, di mana teori ini dicetuskan oleh G.W. J. Drewes yang kemudian dikembangkan oleh Snow Hurgenjo, di mana ia meyakini bahwasanya Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat dari India pada abad ke-13 Masehi, di mana kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasir sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah dengan ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297, di mana di makam tersebut dicetuskan nama asli Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marah Silu yang merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh, di mana pedagang dari Nusantara tersebut telah menjalin hubungan dengan pedagang dari Gujarat ditemukan di Batu Nisan di pesisir Sumatera Utara pada tanggal 17/831 Hijriah. Nah, setelah teori Gujarat, maka kita akan beralih ke teori Mekah atau dari Arab. Teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka atau sering dikenal dengan Malik Karim Amrullah yang menyatakan bahwasanya Islam itu menyebar di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Hal itu tertulis dalam buku Buka Hamya yang berjudul Sejarah Umat Islam pada tahun 1997 yang menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan Islam itu masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab, yakni dari tulisan naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwasanya kelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada tahun 625 Masehi. Di mana T.W. Arnold juga menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara, di mana sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Hal tersebut juga dibentuk oleh teori dari Bukahamya yang menyatakan bahwasanya kerajaan Sriwijaya kuno telah dikuasai. Dalam aktivitas perdagangan mereka lalu membentuk sebuah komunitas Muslim dengan menikah dengan warga lokal yang kemudian mereka bersama-sama melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara, sehingga dengan demikian maka pedagang dari Arab dapat menyebarkan agama Islam ke wilayah Nusantara. Selanjutnya ada teori Persia yang dimana menyatakan Islam berasal dari Persia masuk ke Nusantara. Teori ini dicetuskan oleh Umar Amir Hussein dan juga Hussein Jadiningrat, di mana Jadiningrat ini berpendapat bahwasanya tradisi dan kebudayaan Islam yang ada di Indonesia memiliki persamaan yang sama dengan di salah satu contoh dari segi kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan yang bercorak Islam di wilayah Nusantara, dan ada pula budaya Tabot di Bengkulu dan Tabui di Sumatera Barat dengan ritual yang hampir sama dengan di Persia
diadakan setiap tanggal 10 Muharram yang menyatakan bahwasanya ajaran Islam dari Persia kemungkinan adalah ajaran Syiah. Selain Hussein Jadiningrat, teori Persia ini juga didukung oleh seorang pakar yang bernama Muenz, di mana mengatakan bahwasanya pada abad ke-5 Masehi, orang-orang Persia atau pedagang dari Persia ini banyak berada di Aceh. Selain itu juga terdapat ulama-ulama dari Persia yaitu Tajuddin al-Syariah. Sama seperti dengan teori-teori sebelumnya, mereka itu melakukan perdagangan dan kemudian mereka itu menetap dan membar, bahkan melakukan perkawinan dengan budaya-budaya ataupun masyarakat lokal yang ada di wilayah Nusantara. Nah, selanjutnya itu adalah teori Cina, di mana banyak yang menyatakan agama Islam itu berasal dari negara Cina. Nah, Jean Aberli pada tahun 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dan dengan orang Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Dengan demikian, masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina yang beragama Muslim ke wilayah Nusantara, terutama di Indonesia. Sisi lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwa yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar terhadap kerajaan Demak. Seperti kita ketahui bahwasanya kerajaan Demak itu merupakan kerajaan pertama yang berbaur Islam di Pulau Jawa, di mana diperintah oleh Raden Patah sebagai raja dari kerajaan Demak ini. Di mana dalam teori Cina ini selain berdagang, ada juga penyebaran Islam itu murni memang dengan menawarkan dengan cara berdakwah, di mana salah satu contoh penyebar agama Islam di Nusantara yang terkenal itu adalah para Wali Songo, di mana dengan menyebarkan agama Islam dengan cara mendakwah, namun juga mengajarkan agama Islam dengan cara mendekati masyarakat. Untuk para Wali Songo tersendiri ada 9 wali yang dimana mereka itu menyebar di seluruh penjuru Pulau Jawa dan berniat untuk mengajarkan agama Islam seperti halnya tadi, di mana mereka itu menggunakan metode pendekatan kepada masyarakat agar pesan dan juga kesannya untuk agama Islam ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di Pulau Jawa, terkhususnya di Kerajaan Demak. Sekian pemaparan saya terkait teori masuknya Islam ke Nusantara. Dengan demikian saya ucapkan semoga video ini bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Akhir kata saya ucapkan, tinggilah iman kita, tinggilah ilmu kita, tinggilah pengabdian kita. Ut omnes unum sin, salum.